Hai, selamat datang di Tarot Uni. Jumpa lagi bersama aku Saira, selaku tarot reader, konselor, dan juga founder dari Tarot Uni. Ya, banyak dari kalian yang bertanya-tanya nama aku tuh sebenarnya Saira atau Uni sih. Nah, sebenarnya nama aku ini ya, Saira Lastiarnai Baho. Tapi aku sudah akrab dipanggil Uni sejak tahun 2016. Ya, istilahnya itu nama panggung lah untuk menghibur ataupun membantu kalian dalam tarot reading ya. Oke, sebelum kita mulai pick ke cardnya, walaupun kalian sudah tertarik dengan 3 pile yang ada di depan kalian, aku juga mau jelasin untuk kalian yang berminat untuk tarot reading atau counseling, boleh banget untuk hubungi admin Mas Teguh di nomor WhatsApp ini, atau kalian boleh masuk ke Instagram @tarot_uni untuk appointment jadwal. Oke. Untuk appointment itu biasanya H-1, tapi kalau lagi padat bisa H-3 atau H-5 ya. Jadi misalnya kalian daftar hari ini, mungkin 5 hari ke depan baru bisa dapat jadwal. Dimaklumi karena aku hanya seorang diri di sini yang membantu kalian. Jadi tenagaku hanya satu hari aku hanya bisa menerima 10 sampai 12 orang aja. Jadi dimohon untuk antri, tapi tenang aja kalau kalian antri, mudah-mudahan bisa membantu dan juga bisa melegakan dan meringankan. Oh ya, buat kamu yang pengen buru-buru, kami juga menyediakan konsultasi urgent, tapi itu juga tergantung ketersediaan ya. Jadi boleh tanya dulu sama admin aku, Mas Teguh. Silahkan kalian info dulu kepada dia ya. Oke, sebelum lanjut ke readingan juga, di sini aku juga mau memperkenalkan diri, menginformasikan kembali bahwa aku sebenarnya adalah psikologis, jadi memang berkecimpung di dunia konseling dan juga konselor itu sudah dalam jangka waktu sekitar 4 tahun, dan memang sudah menyelesaikan studi juga di psikologi sarjana dan magister. Jadi untuk kamu yang ingin konseling jangan ragu juga, di sini bukan tarot-tarotan mistis. Jadi kita menggali masalah kamu, terus juga mencari jalan keluar, memang dengan bantuan tarot. Tapi kembali lagi semuanya kita pakai metode psikologi ya. Jadi jangan khawatir ini akan beralih ke dunia-dunia yang lain, itu enggak pastinya. Oke? Oh ya, aku juga mau menjelaskan bahwa di Tarot Uni ada beberapa jenis macam konsultasi, itu tergantung kebutuhan kalian aja. Ada beberapa orang yang memang cuma pengen tahu. Ya, kami juga menyediakan hanya per pertanyaan, apa yang kamu mau tahu, ya paling dikasih solusi sedikit sesuai dengan pertanyaan. Tapi untuk kamu yang ingin konsultasi mendalam, konseling, mengetahui apa masalahnya, inti permasalahan, dan juga cara untuk lebih baik, Uni juga menyediakan konsultasi video call ataupun telepon, tapi minimal 30 jam ya, 30 menit ya, agar bisa lebih mendalam nantinya. Oke, untuk saat ini di masa PPKM, Uni sangat terbatas untuk konsultasi tatap muka, tapi boleh diinfoin dulu ya ke Mas Teguh untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai face to face. Oke? Kalian boleh resapi dulu, pikirkan, dan juga ikuti intuisi kalian untuk memilih salah satu dari ketiga pile yang ada di hadapan kalian. Oke? Kali ini aku menawarkan 3 pile dengan 3 kristal. Ini jenis HG. Jadi kalian bisa pilih dari yang pile pertama. Ini so cute ya, ganteng banget. Ini diwakilkan oleh Smoky Citrine HG. Untuk kalian yang memilih ini, ikuti intuisi kalian ya. Yang mana yang paling menarik kalian untuk kalian pilih untuk topik kali ini. Ini yang kedua, Red Calcite HG. Nih mukanya. Tuh, kalian bisa lihat senyuman dia, apakah ini menarik kalian. Dan yang ketiga, ini adalah Yellow Calcite. Nih,
Apakah ini juga menarik kalian? Boleh pilih salah satu dari ketiga file ini, yang mana yang paling menarik kalian untuk mendalami kenapa kamu dan dia dipertemukan. Sebelum mulai, kamu juga boleh ucapkan doa dalam hati, panggil nama dia, sebut nama dia agar energi dia ikut terbuka dalam readingan kita. Dan untuk kamu yang dari TikTok, jangan curang ya. Misalnya kamu sudah pilih salah satu dari ketiga file di sini di TikTok, ya kamu ikuti saja. Aku akan buat timekeepernya di bio. Silahkan diikuti untuk kamu yang memilih file pertama, file kedua, dan file ketiga. Hai, selamat datang untuk kamu yang memilih file pertama yang diwakilkan oleh Smoky Citrine Hedgie. Ini readingan untuk kamu. Oke, ini untuk pesan terakhirnya nanti. Oh, oke. Aku melihat sebenarnya kamu dan dia itu dipertemukan atas dasar penyembuhan dan juga proses healing, dimana sebenarnya kehadiran kamu dan juga kehadiran dia itu membawakan satu pesan untuk kalian berdua lebih kuat menjalani misi-misi kehidupan, sisa kehidupan yang kalian punya, dan juga hal-hal yang harus kalian lewati, dimana kalian itu kayak udah nggak punya energi, udah nggak punya tenaga untuk melewati kehidupan ke depannya. Dan kehadiran dia ataupun kehadiran kamu itu sangat bisa membantu agar kalian satu sama lain bisa melewati misi-misi kalian ke depannya. Misi kehidupan seperti bekerja, membahagiakan lingkungan, hidup, dan sampai kematian. Di sini kelihatannya kamu dalam keadaan atau dia dalam keadaan yang sebenarnya kayak udah lelah, udah capek menjalani hidup ini. Tapi seperti kalian berdua itu membutuhkan vitamin baru, ketenangan baru, jiwa baru, dan juga harapan baru dalam menjalani kehidupan ini. Dan bisa dibilang hadirnya kamu dan dia itu sangat membantu satu sama lainnya kalian untuk melewati kisah-kisah pilu yang sempat terjadi. Nah, kenapa aku singgung kisah pilu? Karena dari kartu yang terbuka ini kelihatannya ada kekecewaan di masa sebelumnya. Jadi di kehidupan kalian sebelumnya. Ini bisa aja di kehidupan kamu dan juga kehidupan dia ya. Oke, aku lihat dari kartu ini kelihatannya kamu dan dia itu salah satu di antara kalian, entah kamu entah dia, sepertinya pernah melewati kisah cinta atau saat ini sedang melewati kisah cinta yang sangat menyakitkan. Menyakitkan di sini dalam artian hubungan ini terjadi atas dasar kekecewaan yang pernah dialami dan juga dilalui oleh kamu dan dia. Dan bisa dibilang ini kekecewaannya masih terasa banget sampai sekarang. Pahit dan juga tidak membahagiakan. Tapi yang aku lihat mungkin sebagian di antara kalian ya yang menonton file pertama ini masih menjalani kisah asmara, entah pernikahan atau pacaran. Tapi kamu dengan pasangan kamu itu sedang dalam keadaan yang tidak baik, tapi tidak memungkinkan untuk kalian berdua saling melepaskan. Tidak memungkinkan untuk kalian berdua saling meninggalkan. Sehingga hadirnya dia di hidup kamu itu sebagai penyembuh. Penyembuh untuk kamu bisa melewati kehidupan yang tidak baik ini ya. Oke, dari kartu yang sudah aku jelaskan ini, aku nangkep banget energi. Mungkin sebagian dari kalian itu sedang mengalami fase kehidupan yang menurut kalian kurang wajar. Mungkin kamu dalam pernikahan atau dalam hubungan asmara pacaran, tapi kamu itu sudah terlanjur kecewa, tidak nyaman, tidak bahagia, sehingga hadirnya dia yang kamu pertanyakan di video ini itu merupakan sebuah penyembuh untuk kamu, penyemangat. Hadirnya dia membawakan semacam gairah baru, ketenangan jiwa,
kebahagiaan jiwa, dan juga penyemangat untuk kamu melewati kisah hidup kamu ke depannya. Oke. Tapi sayangnya kisah ini hanya sebatas hubungan profesional. Hubungan profesional di sini tuh bukan berarti kamu dan dia sebagai seseorang yang punya relasi pekerjaan. Tapi lebih ke arah kamu dan dia hanya melalui ini sebagai misi penyembuhan aja. Kamu hadir di hidup dia untuk memberikan dia semangat baru, dan dia hadir di hidup kamu untuk memberikan kamu semangat baru. Setelah kalian sembuh, sedihnya mungkin hubungan ini akan terpisah. Mungkin ini sesuatu yang tidak kamu inginkan juga, tapi kamu sudah tahu konsekuensinya. Dari sekarang mungkin kamu sudah melihat memang hubungan ini tidak akan mungkin bersama karena hanya sebatas hubungan profesional. Ya mungkin hubungan profesional ini juga dikarenakan ya ini tadi ada satu komitmen yang sudah kamu jalani sebelumnya yang membuat kamu nggak bisa lepas dari ini. Jadi kamu juga berpikir, oh saya tidak mungkin untuk bisa bersama dengan dia. Saya tidak mungkin untuk bisa bersatu dengan dia. Dan mungkin hubungan ini hanya sebatas hubungan profesional aja. Oke. Dan yang aku lihat, perjalanan hubungan cinta kamu dan dia, ini mungkin bisa berlangsung lumayan lama. Ada barter kebahagiaan, pastinya barter kekecewaan juga. Karena mungkin mungkin ini energi terbalik juga. Mungkin entah kamu yang punya satu komitmen atau dia yang punya satu komitmen ya. Jadi bisa jadi memang ada barter kekecewaan, ada barter kebahagiaan. Kecewa di sini cemburu dengan pasangan dia atau cemburu dengan pasangan kamu. Dan itu membuat kamu sangat-sangat susah untuk bisa melepaskan. Tapi yang aku lihat hanya waktu dan juga kecerobohan yang mungkin akan bisa menghancurkan hubungan ini, yang akan bisa memisahkan hubungan ini. Dan sebaiknya sih untuk kamu yang menonton video ini, mungkin kamu bisa pikirkan lagi dengan matang apa yang bisa kamu lakukan ke depannya. Tapi mungkin aku akan kasih clue. Oke. Ya. Oke. Penyembuhan diri ini sudah tentu ya. Hadirnya dia di hidup kamu, hadirnya kamu di hidup dia adalah untuk penyembuhan diri. Kamu harus fokus ke sini. Kamu harus fokus, oh ya, hadirnya dia itu hanya untuk saya bisa semangat kerja, saya bisa bahagiain keluarga saya bisa nyenengin anak-anak saya, atau jadi nggak marah-marah, nggak emosi dengan kisah cinta yang saat ini saya rasakan itu sangat buruk. Atau bisa jadi kalau kamu masih single, mungkin ini penyembuhan diri jadi kamu bisa semangat kuliah, semangat kerja, semangat sekolah gitu. Dan penyembuhan diri ini memang patut untuk kamu lakukan gitu ya. Karena satu sisi kehadiran dia itu memang bisa membantu kamu untuk menyembuhkan diri, dan kehadiran kamu bisa membantu dia untuk menyembuhkan dirinya. Dan di sini ada prioritas, dimana kamu tetap harus memikirkan prioritas mana yang harus kamu dului, prioritas mana yang harus kamu perjuangkan gitu. Dan kamu dan dia tuh harus tahu prioritas kalian yang mana. Mau fokus ke hubungan kalian atau ke komitmen kalian dengan orang lainnya. Dan di sini kelihatan yang akan membantu untuk bisa hubungan ini bertahan lama dan tidak ada konflik, aku lihat hanya prioritas. Kalau kamu dan dia bisa menjaga dua hal ini, penyembuhan diri dan juga prioritas, yang mana yang mau dipilih, niscaya sih penyembuhan diri akan bisa terwujud, hubungan bisa berjalan dengan baik, tidak ada konflik yang besar juga seperti yang tadi sempat dijelasin, dan kemungkinan sih kamu dan dia bisa lebih tenang, lebih nyaman, lebih bisa melewati ini benar-benar sebagai penyembuhan diri. Seperti itu. Hai, selamat datang untuk kamu yang memilih pile kedua yang diwakilkan oleh
red calcite, this reading for you. Apa sih alasan kamu dan dia dipertemukan? Oke. Wow. Oke. Keseimbangan dan juga karma. Oke, aku lihat di sini ada sesuatu yang berhubungan dengan ketenangan jiwa, keseimbangan jiwa, saling beriringan, dan juga sesuatu yang berhubungan dengan kerekatan atau dukungan yang hadir karena adanya kebutuhan emosional, kebutuhan jiwa. Dan di sini keseimbangan itu maksudnya kamu dan dia itu bisa melewati hubungan ini secara seimbang, bisa saling membahagiakan, bisa saling menuntun, dan membantu satu sama lainnya. Ada justice, di mana ini adalah sesuatu yang memang sudah digariskan untuk kamu dan dia. Pertemuan ini sangat membantu untuk kalian berdua bisa melewati kehidupan dengan cara yang lebih baik, saling mendukung, saling menghormati, saling menyeimbangkan diri. Oke. Wow. Ya. Mungkin kamu dan dia, kamu atau dia ini pernah mengalami patah hati yang sangat-sangat hebat, kesedihan, kekecewaan, ketidakbahagiaan, dan juga penantian yang tak kunjung datang. Kelihatan sih hadirnya kamu atau dia di hidup kalian berdua saat ini itu untuk membantu kalian menghapus dan juga melupakan, atau istilahnya ini seperti hadiah yang datang setelah kekecewaan yang kamu dan dia pernah alami. Oke. Di sini ada sesuatu yang memang sudah ditakdirkan, sudah digariskan. Wow. Romantis sekali ya. Karena kalau aku lihat kamu dan dia dalam keadaan yang sama-sama pernah disakiti, dan ini sebuah hadiah, sebuah mukjizat, keberkahan, keberuntungan, kebahagiaan, dan juga sesuatu yang datang karena memang sudah digariskan untuk kamu. Dia datang memang dituntun untuk menghadirkan tawa, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan hidup yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Di sini juga ada pencapaian, kebahagiaan. Pencapaian ini dalam artian karir, kehidupan, peningkatan hidup, dan juga keberkahan hidup yang jauh lebih baik daripada sekarang. Bisa saling mendukung, kamu susah dia bantu untuk kamu naik, dia susah kamu bantu dia untuk naik, dan kalian sama-sama berjuang untuk kehidupan yang jauh lebih baik ke depannya. Ada the stars di sini, ya, soulmate ya. Kemungkinan besar kalian berdua memang sudah ditakdirkan untuk saling membahagiakan, saling menerangi kehidupan. Soulmate yaitu satu jiwa yang dipertemukan dalam dua bentuk rupa, dua tubuh, dan jiwa kalian bisa bersatu. Di sini kelihatannya juga ada dukungan yang akan selalu hadir, sehingga ini akan terasa sangat menyenangkan, sangat membahagiakan, dan juga sangat memberikan kebahagiaan yang lebih. Oke. Ada ego juga di sini. Sesuatu yang perbedaan yang cukup kontras, tapi kalian bisa lewatinya. Mungkin sebagian dari kalian beda usia atau beda agama, beda status sosial, kaya miskin, lalu beda agama atau beda status keuangan juga atau karir gitu ya. Ada pihak-pihak yang tidak menyukai, ada pihak-pihak yang berusaha untuk memisahkan. Tapi mudah-mudahan karena memang sudah jalannya, sudah aturannya seperti itu, mudah-mudahan ini bisa
terlewati. Karena di sini adalah sebuah rintangan, kartu ini menggambarkan sebuah rintangan yang bisa dilewati dan bisa dilalui bersama kalau dua-duanya sama-sama berjuang. Itu poinnya. Oke, aman terkendali. Oke, hubungan ini jangan kalian risaukan. Memang banyak sekali hal-hal negatif yang mungkin datang, banyak orang yang gak suka, tapi ini semua sudah aman terkendali. Tinggal kalian berdua yang mau berfokus untuk melewatinya, mau berjuang bersama, saling menguatkan. Mungkin ada sisi di mana nanti kamu yang lemah, dia bisa menguatkan kamu. Dan ketika dia yang lemah, kamu yang harus bisa memperjuangkan dia juga. Oke. Waktu yang sempurna. Terimalah apa adanya berkah rezeki yang Tuhan berikan untuk kamu. Ini waktu yang tepat untuk kamu mulai mencintai, dan ini waktu yang tepat untuk kamu mulai melupakan semua hal yang negatif di hidup kamu. Kehadiran dia di hidup kamu memberikan warna, kebahagiaan, dan juga cinta kasih yang lebih untuk kamu. Kamu harus nikmati itu. Walaupun berat, tapi kamu harus bisa untuk melewati bersama. Carilah waktu untuk kalian ngobrol, sharing. Apa sih yang bisa kalian lalui untuk apa sih yang bisa kalian lakukan untuk melalui semua kehidupan ini. Karena kalau aku lihat dengan cara komunikasi, sharing, itu akan sangat membantu untuk hubungan kalian berdua lebih baik dan bisa terarah menuju sesuatu yang lebih kekal seperti pernikahan. Hai, selamat datang untuk kamu yang memilih pile ketiga yang diwakilkan oleh Yellow Calcite. Oke. 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 Ada Seven of Wands. Oke. Ya, di sini aku lihat tujuan dia datang ke hidup kamu sebenarnya hanya untuk memberikan satu informasi ataupun satu pembelajaran di hidup kamu dan di hidup dia. Kalian bertemu di saat-saat kalian masih sangat fragile, rentan terhadap sakit hati, patah hati, kekecewaan. Belum dewasa di sini kelihatannya, masih ada ego yang sangat kuat, emosional yang belum terkendali, dan sesuatu hal yang mungkin bisa mengecewakan satu sama lainnya. Kehadiran dia di hidup kamu hanya untuk memberikan pembelajaran bahwa hidup ini tidak sederhana yang kamu pikirkan. Dari dia kamu bisa belajar tentang emosi, cara menghadapi orang, cara menghadapi situasi yang tidak kamu inginkan. Dan hal ini sangat mampu untuk membuat kamu jadi ngerasa takut dan juga khawatir tentang hubungan yang akan kalian lalui sesudahnya. Oke, untuk berikutnya aku lihat kamu dan dia dalam keadaan yang bisa mendapatkan suatu kebaikan, kebahagiaan juga, pembelajaran yang sangat baik, bagaimana cara mengatur emosi dan juga cara menyikapi sesuatu. Ada kenangan manis juga di sini ya. Kenangan manis, cinta kasih, dan juga sesuatu yang bisa membuat hari-hari terasa lebih semangat. Oke. Iya, Oke, dipenuhi oleh unsur air ya, cups. Oke. Kelihatannya sih kalau di sini aku lihat hadirnya dia atau hadirnya kamu sebenarnya bisa memberikan kalian berdua satu pemahaman baru, pembelajaran, pengalaman, koneksi. Ada koneksi di sini dan juga ada perubahan gitu dalam kehidupan. Perubahan di sini maksudnya permulaan untuk memulai satu hidup yang baru, kedewasaan juga,
koneksi, jadi semakin banyak teman, semakin punya koneksi, mungkin dia bisa bantu kamu cari kerja atau bantu kamu dalam menyelesaikan beberapa tugas dan proyek kamu, atau sebaliknya. Karena yang aku lihat di sini, koneksi kalian semakin meluas ketika hubungan ini berjalan. Nah, aku lihat di sini juga banyak ilmu baru karena mungkin kamu dan dia itu beda banget latar belakangnya secara pendidikan dan pergaulan. Kamu bisa belajar dari dia, dia juga bisa belajar dari kamu. Untuk mengatur emosi pun beda banget. Mungkin kamu dan dia itu si sabar dan si nyolot ya, atau si emosional dengan si sensitif, atau di sini si periang dengan si pendiam, jadi extrovert introvert. Jadi kayak kalian berdua itu punya sifat-sifat kepribadian yang kontras banget, sehingga hal itu memberikan kalian berdua satu pelajaran baru bagaimana sih menyikapi orang yang berbeda banget dengan aku gitu. Oke, dan di sini kelihatan ada sebuah kebahagiaan, kenangan. Tapi kelihatannya ini bukan sesuatu cinta yang serius ya, bukan kehidupan percintaan yang dirasa sangat serius, karena yang aku lihat kondisinya di sini kamu dan dia itu dalam keadaan yang mungkin di usia yang cukup muda, atau sesuatu yang memang kalian pikirkan itu kayak sesuatu yang masih remaja mungkin kamu dan dia. Jadi ya udah, hubungan ini hanya kalian anggap ya udah sejalannya aja. Mungkin kalian merasakan ini serius, tapi kehidupan berkata lain, karena bisa aja dia itu datang hanya untuk sementara waktu untuk kamu. Mungkin ini yang kamu tanyakan adalah orang di masa lalu atau orang yang saat ini, dan kemungkinan kamu dan dia memang susah untuk bisa sampai ke tahap yang lebih, dan hanya untuk memberikan satu kebahagiaan baru satu sama lainnya, kenangan indah untuk di masa depan, memberikan juga koneksi untuk di masa depan kalian. Dan di sini kelihatannya hadirnya dia atau hadirnya kamu di hidup dia hanya untuk sementara waktu, hanya untuk saling memberikan pelajaran indah. Dan juga ya kecipratan lah rezekinya sedikit demi sedikit ya. Entah itu memang rezeki yang dia kasih buat kamu atau kamu kasih buat dia, or sesuatu rezeki yang tiba-tiba datang karena adanya dia di hidup kamu atau adanya kamu di hidup dia. Oke, untuk pesannya, bermain dan tertawalah. Oke, ini maksudnya ada baiknya untuk kamu lewati kisah cinta ini secara santai, secara tenang. Jangan terlalu diseriusin, jangan terlalu punya pengharapan besar, dan mungkin kamu harus bisa lebih menikmati. Lepaskan tawa kamu, kebahagiaan kamu, lepaskan imajinasi kamu saat menjalani hubungan dengan dia. Dan ketika memang hubungan ini sudah tidak bisa kamu lanjutkan lagi, biarlah yang lalu biarlah berlalu. Mungkin kamu punya kisah cinta lainnya yang akan jauh lebih bahagia daripada yang ini, dan dia pun juga mungkin akan memiliki kisah cinta yang jauh lebih baik daripada yang ini. Tapi jangan sampai kalian melupakan. Ini maknanya adalah ingatlah dia terus di hidupmu, ingat, dan semoga dia mengingat kamu terus di hidup dia. Karena kehadiran kalian berdua di satu dimensi yang sama ini, itu mengajarkan banyak hal yang sangat indah ya, koneksi, pembelajaran, terus juga ada pencapaian, banyak banget hal-hal positif, harus dinikmati. Dan ketika memang tidak bisa bersama, jangan maki keadaan, nikmati, biarlah yang berlalu, berlalulah.